Ya, selamat malam teman-teman Tempo, kembali lagi dalam acara ngobrol bersama Tempo. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai tema kenapa mundur dari Garuda. Nah, Garuda Indonesia belakangan memang sedang mencuri perhatian masyarakat, terlebih setelah rapat umum pemegang saham jajaran komisaris dan dewan direksi di Perseroan. Nah, salah satu kejadian yang disoroti masyarakat juga adalah mundurnya salah satu komisaris Garuda Indonesia, yaitu Ibu Yeni Wahid. Nah, bagaimana kondisi Garuda Indonesia sesaat sebelum Ibu Yeni mengundurkan diri dan apa kegiatan Ibu Yeni setelah mundur dari Garuda Indonesia? Malam hari ini saya akan mengobrol bersama Ibu Yeni Wahid. Nah, sebentar lagi akan kita undang ya. Coba apakah sudah ada Ibu Yeni. Nah, Ibu Yeni Wahid diangkat sebagai komisaris Garuda Indonesia pada awal Januari 2020 ya. Jadi hampir 1,5 tahun Ibu Yeni menjadi komisaris di Garuda Indonesia. Memang uh, pada perjalanannya Garuda Indonesia ini sempat menjadi beberapa kali menjadi sorotan, terutama karena ada kesalahan rugi dan lain halnya. Pada perombakan LPS yang terakhir ini terjadi perubahan jumlah komisaris menjadi 3 orang dan dewan direksi juga dikurangi. Nah, kita akan ngobrol bersama Ibu Yeni ya, dengan bagaimana kondisi di Garuda sesaat sebelum beliau meninggalkan Garuda dan apa masukan-masukannya untuk Garuda ke depannya agar lebih baik lagi. Ya, saat lagi kita akan mengundang Ibu Yeni untuk bergabung dalam ngobrol bersama Tempo. Teman-teman yang nanti punya pertanyaan atau mau memberikan komentar bisa juga nulis di kolom komentar. Nanti bisa ditulis juga di kolom komentar supaya nanti saya bacakan kepada Ibu Yeni. Ya, selamat malam Ibu Yeni. Halo, selamat Bu, malam. Dengeran nggak? Assalamualaikum. Ya, Ibu terdengar jelas. Suara saya cukup terdengar nggak, Bu? Suara kamu oke di saya, tapi kayaknya banyak yang komplain suaranya agak sayup-sayup katanya. Ya, saya dikencangin lagi, Bu. Ya, kencengin Tapi di lagi. Ibu cukup jelas ya, Bu ya? Di Sehat, saya Bu? lumayan. Ya, Mm-mm. Ibu Yeni sehat, Bu. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya. Kabarnya sedang di Jogja, Bu. Saya sekarang di Jogja, Mas. Di sini selama Oh, pandemi, karena di sini suasananya ya. alam, kita kebetulan punya ada tempat di sini namanya rumah mewah, mepet sawah. Gitu ya, jadi pinggirannya sawah semua, rumahnya juga joglo gitu. Ya. Ibu, terima Jadi kasih banyak anak-anak ya, Bu lagi ya. suka. Malam ini mau hadir dalam ngobrol bersama Tempo ini, Bu. Ini satu kehormatan. Sama-sama. Nah, Ibu, ini dalam sepekan terakhir menjadi perbincangan, Bu. Saya lihat di media sosial gitu ya, Bu, ya, setelah Betul? Ibu mengumumkan mengundurkan diri dari Garuda Indonesia, Bu. Nah, ini bisa diceritakan nggak sih, Bu, gimana awal mulanya akhirnya Ibu berpikir untuk mundur dari Garuda Indonesia gitu, Bu. Setelah satu Boleh, tapi setengah saya minta tahun di satu sana. detik aja untuk nyalain lampu Ya, bentar. ya boleh, boleh, Bu. Mungkin lebih jelas ini ya. Ya kan? Udah jelas, Bu, Better nggak? jelas banget. Ya, Ya. beda, beda, Bu. Oke. Ya, Bu. Mm-mm. Jadi bisa Oke, diceritain kenapa nggak sih, mundur Bu, dari awal Garuda? mulanya? Itu tema Ya, kita hari ini. jadi iya, jadi kan seperti kita sama-sama tahu bahwa Garuda ini sama seperti airlines lain di dunia, ketika ada Mm, pandemi maka terdampak langsung ya, langsung hit gitu by the iya. pandemic gitu. Garuda sendiri ibaratnya orang yang punya komorbid gitu, jadi punya penyakit bawaannya sudah banyak dari dulu, warisan masa lalu dan macam-macam gitu ya. Jadi begitu kena Mm, COVID langsung sudah terkapar gitu ya. mm, Apa namanya, cost kita masih cukup tinggi, tapi revenue tidak ada sama sekali, bukan tidak ada sama sekali, sangat-sangat turun drastis. Pendapatan jauh mm, menurun, biaya masih cukup mm, tinggi. Maka kemudian manajemen memutuskan untuk melakukan pengurangan-pengurangan biaya. Nah, ada beberapa mm, komponen yang harus dilakukan, ada beberapa langkah strategis gitu ya yang kita buat gitu untuk dilakukan Garuda ke depan agar bisa bertahan di tengah-tengah pandemi ini.
Nah, salah satunya adalah tentu mengenai biaya pegawai, gitu ya. Karena sekarang dengan jumlah pesawat yang makin menyusut, tentu jumlah pegawainya juga akan makin menurun. Nah, saya sebagai rasa solidaritas, gitu ya, ingin secara simbolis gitu juga kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai bentuk solidaritas terhadap banyak karyawan yang juga terpaksa sampai sekarang beberapa harus dirumahkan. Jadi ini untuk memotong biaya-biaya yang masih tinggi di Garuda. Kira-kira seperti itu, Mas. Nah, Ibu kan tadi bilang bahwa revenue ini turun drastis. Ketika Ibu masuk sendiri kan Garuda sendiri posisinya sedang ada permasalahan pemasukan juga ya Bu ya. Setelah pandemi ini seberapa dahsyat sih Bu tekanannya kepada perusahaan dan seberapa besar penurunan revenue-nya ini Bu? Tadi Ibu bilang hampir tipis sekali gitu ya Bu ya. Iya. Penurunan revenue-nya bisa sampai 90%, Mas. Pendapatannya berkurang 90% dan cost-nya masih cukup tinggi. Sehingga kemudian sepanjang pandemi memang kita melakukan langkah-langkah untuk melakukan cost efficiency gitu ya, untuk memotong biaya-biaya. Misalnya yang kita lakukan adalah kita melakukan cost terbesar salah satunya adalah tentang leasing atau biaya sewa pesawat. Nah, biaya sewa pesawat Garuda memang tergolong memang tergolong cukup tinggi bila dibandingkan dengan airlines lain. Dan ini memang yang menjadi problem, Mas juga mungkin pernah membaca atau pernah mendengar tentang kontrak-kontrak berbau KKN di masa lalu, salah satunya terkait dengan pengadaan pesawat. Nah ini masih terus kita rasakan residunya atau dampaknya sampai sekarang, salah satunya kaitannya dengan leasing pesawat itu, biaya sewa pesawat. Gitu. Betul nggak sih Bu kalau misalnya kerugian per bulannya itu selalu bertambah 1 triliun itu Bu? Dan sekarang posisinya berapa? Iya, ya biaya operasional Garuda setiap bulannya saja itu bisa sampai di atas 100 juta dolar, di atas 150 juta dolar. Gitu ya, pasti di atas 1 triliun ya, hampir 2 triliun gitu. Jadi itu biaya. Ya, karena kalau kita bicara soal airlines ini kan sudah bukan miliar, bukan juta, tapi juta dolar. Gitu ya. Jadi biaya biaya sewa pesawat bisa ratusan miliar, biaya sewa biaya untuk maintenance juga sama, jutaan dolar ya, ratusan miliar juga gitu. Jadi memang angkanya gede-gede sekali gitu ya. Untuk fuel, untuk biaya aftur juga ratusan miliar. Jadi ya begitu ruginya juga besar. Jadi memang betul. Pendapatan itu turun 90%, posisinya jadi berapa mungkin Bu kisarannya Bu per bulan gitu ya Bu ya? Sesaat sebelum pendapatan kita ya sekitar 1 triliunan ya. Tapi kalau pengeluarannya 2 triliun kan masih rugi 1 triliun. betul Bu. Logistik gitu. Pun enggak, kan terakhir kan sempat bilang ya Pak Irfan bahwa logistik cukup naik gitu ya. Tapi itu tidak menutup ya Bu ya? Iya, kargo. Jadi kita melakukan berbagai macam upaya untuk menambal pemasukan ya, untuk mencari tambahan-tambahan pemasukan. Misalnya dengan mencoba meningkatkan pendapatan dari kargo. Ya, kargo meningkat beberapa kali lipat, tapi tetap nggak cukup. Lalu juga ada charter pesawat, itu juga kita coba genjot gitu ya, terutama dalam masa pandemi kemarin. Kan susah tuh penerbangan komersial. Tapi ada keluarga-keluarga atau ada perusahaan dan lain sebagainya yang nyewa pesawat charter untuk karyawannya sendiri. Ini kita layani semua, tapi tetap nggak cukup. Gitu. Jadi ya memang pengeluarannya besar karena perusahaan besar. Ya. Betul. Dan Ibu kan tadi bilang salah satu caranya adalah dengan mengurangi biaya pegawai, termasuk juga dengan Ibu mundur gitu ya Bu. Itu seberapa hemat sih Bu dengan pengurangan pengurangan biaya karyawan, belanja pegawai, dan juga belanja komisaris ataupun belanja direksi gitu. Karena sekarang kan jumlah komisaris dan direksi juga dikurangi gitu ya Bu ya? Betul, iya. Jadi waktu saya itu jumlah komisarisnya ada 5. Sekarang 3 saja sudah cukup. Saya mundur, ya beberapa komisaris juga mundur, Pak Triawan, Pak Elisa, dan Pak Peter Gonta juga mundur gitu ya. Sehingga cuma 3 saja sekarang gitu, diganti dengan yang lain gitu ya. Dan ada 3, jadi nggak usah 5. 3 pun mereka sangat kompeten, jadi saya sangat yakin bisa membantu Garuda dalam
dalam masa transisi ini gitu. Direksi juga dikurangi dari 8 jadi 6. Jadi memang upaya bahkan di tingkat manajemen paling atas pun ada pengurangan. Nah, kalau biaya pegawai itu kalau terakhir itu berapa ya? Itu antara 20 sampai 25 juta dolar. Jadi kita bicara banyak, Mas, karena pegawainya juga ribuan ya. Dan memang yang coba dilakukan misalnya adalah memangkas biaya-biaya tunjangan-tunjangan gitu ya, yang sebetulnya sifatnya fix gitu, tetap diubah jadi yang sifatnya variabel. Karena kan situasinya lagi sulit, jadi kita semua harus berhemat, kira-kira begitulah. Satu makannya, ya kalau satu orang makannya cuma 2 kali sehari, ya semuanya makan 2 kali sehari, kira-kira begitulah. Nah, kemudian juga hal-hal yang tidak diperlukan lagi, misalnya gitu ya, bukan hal tidak diperlukan, begini, ketika pesawatnya nggak ada, ya, karena pesawatnya sebagian kan kita mau kembalikan, ya, maka tentunya human resources atau pegawai yang menyangkut pesawat itu menjadi tidak diperlukan lagi. Jadi gini, misalnya begini, yang namanya pilot pesawat itu bukan kayak pilot mobil biasa. Jadi kalau yang megang lisensi ATR gitu ya, maka dia spesialisasinya di sana, kecuali dia juga training lagi untuk pegang Boeing atau pegang pesawat lainnya. Nah, jadi ketika misalnya kita mengembalikan pesawat CRJ gitu ya, Bombardier, maka ya pilotnya tidak ada pekerjaannya. Nah, ini hal-hal seperti ini kan memang sangat dilematis gitu. Tapi kalau nggak ada pesawatnya, ibaratnya gini deh, ibaratnya kalau perusahaan angkot katakanlah gitu, angkotnya nggak ada, lah supirnya mau nyetirin apa kan kira-kira begitu. Nah, ini jadi sebagai solidaritas saya bahwa bukan cuma mereka yang sekarang terpaksa harus istirahat dulu dari Garuda gitu. Saya ingin menunjukkan itu, saya juga mau kok ikut solider dengan teman-teman yang lain, itu kira-kira. Ya. Bu, dengan pengurangan jumlah komisaris itu seberapa besar sih Bu penghematannya Bu per bulan komisaris dan direksi gitu Bu? Ya lumayan lah, pasti lumayan. Ini mau hemat hal kecil-kecil saja, tapi kalau banyak dilakukan ya pasti akan banyak juga gitu yang kemudian terjadi akumulasi ya. Efisiensi yang lebih besar. Tetapi pengurangan jumlah komisaris itu sebetulnya bukan cuma sekedar harus dilihat hanya dari angkanya, Mas. Tetapi pesan yang ingin kita sampaikan, terutama kepada pihak eksternal. Siapa pihak eksternal dalam hal ini? Pihak eksternal dalam hal ini adalah lessor. Karena kita meminta untuk melakukan renegosiasi leasing pesawat, biaya sewa pesawat. Ya, katakanlah misalnya kita dulu nyewanya, let's say 5 juta dolar. Gitu. Kita minta turunin dong, jadi 2,5. Gitu kan? Nah kan kita minta mereka berkorban juga nih ceritanya. Nah kalau mereka melihat bahwa lu juga nggak mau berkorban, masa gue sendiri yang harus berkorban? Nah ini simbolisnya di sana. Ya, ketika kita minta semua pihak untuk berkorban, kita sendiri juga harus berkorban dulu dong. Gitulah kira-kira. Jadi dengan pihak luar, vendor dan lain sebagainya yang sampai sekarang masih dicicil oleh Garuda, gitu. Itu juga melihat bahwa di dalam internal sendiri juga melakukan upaya-upaya untuk mengencangkan ikat pinggang. Memang susah, memang lagi susah kondisinya gitu. Itu pesannya yang ingin kita sampaikan. Gitu kira-kira. Mbak Yeni kan 1,5 tahun di Garuda nih Mbak. Apa sih Mbak capaian dan yang sudah saran-saran yang sudah diberikan ini kan karena Mbak Yeni masuk di saat Garuda sudah krisis dan tambah krisis karena pandemi gitu Mbak. Apa aja sih Mbak yang ada di saran yang sudah diberikan gitu? Pertama tentu pekerjaan kita kolektif ya. Saya nggak mau kemudian merasa waduh paling ini ngasih solusi segala macam. Ini kita semua kolektif, kami Dewan Komisaris semua punya kekuatan masing-masing. Kita saling menguatkan, kita saling memberikan perspektif yang berbeda gitu ya. Saya sendiri waktu itu diminta oleh Pak Erick Thohir khusus untuk salah satunya menangani persoalan human resources yang berkaitan dengan awak kabin. Nah, itu saya lakukan ya. Saya sering sekali gitu bertemu dengan para awak kabin, menguatkan mereka agar tetap menjaga semangat, agar tetap memberikan pelayanan yang prima, servisnya juga harus tetap excellent, dan yang paling penting menguatkan mereka untuk mau tetap berkomitmen menjadi the best cabin crew in the world. Karena Garuda 5 tahun berturut-turut selalu menyabet gelar itu. Tapi pernah setahun miss, karena waktu itu ada kasus.
Nah, itulah kemudian saya masuk. Wow. Nah, sekarang kita genjot lagi semangatnya gitu. Dan insya Allah para awak kabin kita, insya Allah pasti ke depan akan tetap menjadi the best cabin crew in the world. Dan buat saya Mas, yang paling menyentuh perasaan saya gitu ya, ketika saya bertemu mereka gitu. Ini semua ada di YouTube saya, di YouTube Yeni Wahid Official tuh bisa dilihat perjalanannya. Saya sengaja bikin gitu untuk memberitahu ke masyarakat bahwa ini loh cabin crew Garuda ini the best gitu ya. Nah, para cabin crew itu begitu mengerti bahwa kita dalam suasana krisis gitu, suasana krisis seperti ini, mereka bahkan menawarkan diri untuk berkorban. Saya perlu melakukan apa agar Garuda bisa terbang? Saya harus bagaimana agar kita bisa survive? Bayangkan, mereka kan gajinya juga mungkin dibanding direksi, komisaris, nggak terlalu tinggi. Tetapi semangatnya seperti itu, komitmennya seperti itu, kecintaannya seperti itu pada Garuda. Jadi inilah yang betul-betul menyentuh hati saya. Dan saya yakin bahwa karena komitmen dari mereka itu, Garuda pasti akan terus survive. Dan Mbak Yeni kan sempat tadi Mbak Yeni bilang setiap bulannya ada kenaikan utang karena pemasukan dan pengeluarannya tidak seimbang gitu ya Mbak Yeni ya. Itu kan terakhir kan sempat diberitakan bahwa posisi utang Garuda itu di 70 triliun Mbak. Nah ini bertambah belum lagi apa segitu, posisi itu? Belum, sampai itu segitu, proyeksi sampai akhir tahun. Kalau tidak ada peningkatan pendapatan secara signifikan. Ya, jadi memang kita akhir tahun 2020 kemarin, pendapatan kita cukup tinggi Mas, terus terang. Terus terang cukup tinggi karena waktu itu kita bisa mengangkut penumpang sampai 5.000 orang lebih, 20.000 orang lebih per day, per hari. Itu cukup tinggi. Tapi setelah itu kan ada PPKM lagi, setelah itu ada macam-macam lagi lah, PPKM 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitulah ya. Akhirnya ya turun, jadi nggak sampai 2.000, 3.000 orang per hari, dan itu sangat kecil. Dan itu, dan Garuda juga punya komitmen untuk menyediakan rasa aman ya. Jadi, walaupun airlines lain tidak membuat ada social distancing, Garuda tetap komit pada itu. Apa konsekuensinya? Terbang selalu rugi. Karena di pesawat itu ada yang namanya SLF, ya, seat load factor. SLF itu adalah angka untuk mengukur sekali terbang itu untung apa rugi. Kalau SLF-nya, seat load factor-nya di bawah angka sekian, berapa persen gitu, itu terbangnya pasti rugi. Nah, rata-rata pesawat ya pasti di atas 80% lah, 70%, 80% itu baru akan untung ketika terbang. Nah, kemarin ketika pandemi, itu sampai 20% cuma. Bayangkan ruginya seperti apa gitu ya. Jadi nah, ini contoh-contohnya. Gitu. Tapi berarti posisi nah, jadi kalau kerugiannya sampai segitu. Kenapa? Berarti 70 triliun itu tadi belum sampai segitu ya, Mbak ya. Proyeksi sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun 2021 ya. Oke. Gitu. Tapi dengan cost saving ini kira-kira bisa berkurang nggak, Mbak, utang atau kerugian itu, Mbak? Dengan adanya cost saving yang apakah akan mencapai kemarin. 70 triliun gitu maksudnya? Iya. Apakah betul, akan Mbak. mencapai 70 triliun? Ya kalau tahu-tahu Betul, industri Mbak. airlines kembali menggeliat saat ini gitu ya, orang kembali terbang, kemudian kita full capacity lagi ya pasti nggak akan nyampe segitu. Semua sangat tergantung faktor eksternal ini semua, Mas. Iya, ini bukan internal lagi gitu. Jadi lebih banyak faktor eksternalnya. Gitu. Jadi nasib airlines di masa pandemi ini cuma ada dua. Selamat atau tidak selamat itu aja. Tahun 2021 ini saja di seluruh dunia mungkin minimal ada 10 pesawat yang tutup. 10 perusahaan airlines di dunia yang tutup. Kita lihat contohnya Thai Airlines, kita lihat banyak lah. Virgin juga lagi terengah-engah, nggak tahu udah ini apa enggak, Virgin Atlantic misalnya. Pokoknya pesawat-pesawat besar lah itu udah ini semua banyak yang sudah kolaps gitu. Sejak awal. Kalau Garuda ini walaupun terengah-engah dengan comorbid, dengan terengah-engah gitu ya, ini masih tetap terbang aja. Ini luar biasa, ketahanannya luar biasa Garuda. Walaupun paru-parunya mungkin udah setengahnya udah keisi inilah cairan kira-kira begitu ya, saking beratnya. Terbang pun berat sekali, tapi tetap terbang. Tetap terbang Garuda. Garuda tetap mencoba untuk melayani masyarakat. Apalagi kalau pemerintah kemudian minta, coba angkut vaksin dari mana? Ya terbang, siap, rugi nggak apa-apa.
Coba repatriasi masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, nggak bisa pulang, berangkat Garuda. Itu servisnya luar biasa. Jadi walaupun dengan Berarti salah satu dengan kondisi yang seperti ini, udah sakit-sakitan nggak karu-karuan, tetap terbang. Itu hebatnya Garuda. salah satu yang berat berarti penugasan dari pemerintah juga ya Mbak ya. Iya. Ini dia yang bilang Thai Airways baru bikin profit, nggak salah mungkin Airways-nya, karena Thai Airways sekarang sudah betul-betul sudah kolaps lah, kira-kira itu ditutup gitu. Mbak, untuk cost saving Ya. sendiri, apakah itu akan ada yang dirasakan langsung oleh masyarakat nggak sih Mbak? Misalnya dengan adanya efisiensi ini, apakah nanti akan terasa langsung dengan layanannya di masyarakat gitu Mbak? Kalau Mbak Nah Yeni ini melihatnya yang kita seperti coba itu. lakukan. Layanan Garuda tidak akan berubah. Tetap akan baik, tetap akan senyum pramugari akan tetap mengiringi semua penumpang. Karena itu pesan saya kepada mereka, selalu saya tekankan gitu ya. Your smile itu, senyum Anda, ini adalah yang akan membuat orang merasa nyaman. Jadi usahakan dalam suasana krisis, dalam suasana orang sedang gelisah, dalam suasana orang sedang bingung seperti saat ini, mereka merasa nyaman dan hangat karena ada senyum yang diberikan oleh para pramugari kita. Itu semangat kita. Jadi at least 1 jam aja terbang bersama Garuda, orang merasa nyaman dan hangat. Minimal begitu gitu ya. Jadi ini komitmen kita untuk masyarakat. Harus tetap memberikan pelayanan yang prima, walaupun dengan, walaupun bokek, kira-kira begitulah. Harus tetap menyajikan yang terbaik, kira-kira gitu. Mbak Yeni, ini kan perubahan komisaris sekarang 3 orang dan latar belakangnya sangat berbeda ya. Kalau dulu kan Pak Triawan itu sempat di pemerintahan, nah sekarang komisarisnya sendiri dari bidang hukum ya Mbak ya. Nah ini Iya. apakah ada hubungannya dengan visi Garuda untuk memperbaiki negosiasi dengan lessor atau segala Ya. macamnya atau seperti apa Mbak? Ya pasti. Karena memang seperti saya katakan tadi bahwa leasing cost kita atau biaya sewa itu adalah salah satu komponen biaya terbesar di Garuda. Bisa sampai $75 juta per month-nya gitu ya. Jadi per bulannya. Jadi ini memang biaya yang sangat tinggi sekali gitu. Nah, kalau bisa kita turunkan misalnya gitu ya dengan konsep yang berbeda, terutama dengan konsep yang berbeda. Jadi gini, kita ini kan kebebanannya ada yang namanya kontrak sewa pesawat itu kan bukan cuma sekedar kita kontrak sekarang selesai gitu, enggak. Ini kan kontrak jangka panjang. Nah, ini memang beban-beban masa lalu ini masih mengiringi kita gitu ya. Nah, kita coba turunkan beban itu. Kita coba turunkan, kita negosiasi supaya biaya sewanya menjadi lebih kecil. Gitu. Nah, sekarang konsepnya pun harus berubah. Kalau dulu kita sewa, ya per bulannya harus bayar sekian. Nah, pesawat dipakai nggak dipakai, ya silakan aja gitu kata lesornya, ya terserah kamu. Gitu. Sekarang kita minta agak berbeda. Sekarang kita minta konsepnya yang namanya power by the hour. Jadi kita nyewanya jam-jaman, kita pakainya berapa jam ya itu yang kita bayar. Nah ini tentu perlu negosiasi yang tangguh. Ini perlu negosiasi yang kuat sekali. Itu jadi pasti kalau ada komisaris dari latar belakang hukum akan sangat membantu. Karena itu nanti negosiasinya akan cukup sengit dengan para lessor. Sekarang pun sengit sekali nih dengan para lessor yang sedang berlangsung. Lessornya banyak, ada yang kooperatif, ada yang tidak kooperatif. Ya, mungkin yang kooperatif sekitar 15-an, yang nggak kooperatif lebih dari itu 20-an gitu. Nah ini kan perlu tenaga sendiri. Mereka mengancam akan bawa ke pengadilan internasional lah dan lain sebagainya. Mereka juga ada lawyer-lawyer yang kelas internasional. Tentu kita harus siap dengan itu semua. Nah jadi Tapi komposisi kalau komisarisnya berhasil, sekarang saya rasa lebih mencerminkan. Nah. Kenapa? Ya kalau misalnya lessor ini berhasil dinegosiasi, berapa besar penghematannya Mbak? Memangnya kalau misalnya ini berhasil dinegosiasi. Kalau ini berhasil, sesuai dengan banyak sekali. Iya. Gini, sekarang saja dengan kita berhasil negosiasi dengan beberapa lessor saja. Ini belum semua lessor ya, baru beberapa lessor saja. Penghematannya ini waktu kemarin saya masih di Dewan Komisaris ya. Penghematan per bulannya saja bisa sampai 200 miliar sendiri. Hanya beberapa lessor. Jadi bisa kebayang kan kalau misalnya, kenapa? Berapa lessor Mbak tepatnya yang sudah berhasil dinegosiasi itu? Banyak ya Mas, ada berapa ya? 12 ya, saya lupa juga ini. Karena kan ini terus nambah ya ininya ya. Gitu. Dan satu lessor bisa macam-macam Mas, tergantung pesawatnya. Satu lessor misalnya ya, kita nyewa Airbus, kita nyewa Boeing, macam-macam ininya, komposisinya gitu.
Jadi ya tergantung pesawatnya juga gitu. Jadi setiap pesawat selalu negosiasi beda lagi gitu. Lalu ada maintenance-nya lagi, ada macam-macam lah ini komponennya memang agak rumit ya, apa namanya secara teknis gitu. Mungkin buat yang di luar agak bingung juga, kenapa sih kok susah banget? Susah, karena komponen biayanya macam-macam agak jelimet gitu, nggak seperti yang nggak cuma nyewa mobil gitu, nggak. Karena ada biaya Jadi, apa namanya ya. insurance lah dan lain sebagainya. Ya. Jadi komposisi komisaris dari berlatar hukum ini sangat akan membantu ya Mbak untuk efisiensi. Semoga bisa ini. membantu. Iya. Dan kita semua, para komisaris yang sudah tidak berada di Garuda pun, tetap punya komitmen untuk membantu Garuda. Anytime, direksi pun bisa kontak kita, anytime. Semua anytime. Kita siap berbakti kok. Udah biasa nggak digaji kan? Masa sih Mbak Jadi nggak digaji apa-apa Mbak? juga, gitu. Hah? Masa nggak digaji Mbak? Oh sempat ketika kita pernah minta untuk nggak usah dibayarkan gaji dulu gitu. Sempat komisaris minta melakukan itu. Ya. Mbak Yeni, ini di kolom live ini banyak yang mendukung Mbak Yeni untuk nggak mundur gitu Mbak dari Garuda. Gimana tanggapan Mbak Yeni ini? Banyak Nggak, saya dukungan tetap kepada bantu Mbak Garuda Yeni. kok walaupun dari luar. Saya tetap bantu Garuda dari luar. Kalau mau ada pramugari misalnya kena kasus apapun, pelecehan dan lain sebagainya, masih bisa tetap kontak saya tetap akan bantu. Kalau ada kasus apapun lah, saya akan tetap bantu. Masyarakat lain aja saya bantu, apalagi Garuda yang pernah jadi bagian, saya pernah menjadi bagian dari keluarga besar Garuda gitu. Pasti. Direksi anytime masih tetap WA-WA-an. Komisaris yang lain juga yang baru. Masih komisaris yang lama juga masih ada teman juga masih ada. Tetap kita semua tetap kok semua, bukan cuma saya ya ini, semua komisaris. Semua merasa begitu. Kecintaan kita sama Garuda ini terlanjur sayang ini sebetulnya gitu. Walaupun saya awalnya males masuk Garuda, tapi begitu kan karena tahu banyak banget masalahnya. Males, gitu. Mbak? Hah? Oh. Sempat Iya. males Mbak masuk Garuda Mbak? Iya awalnya nggak mau saya sebetulnya Pak Erick Thohir yang bujuk-bujuk gitu kan. Aduh, tolong Mbak, ini diberesin masalah pramugari dan sebagainya. Udahlah, oke deh gitu. Jadi males saya sebetulnya. Tapi begitu di dalam, jadi terlanjur sayang. Gimana dong? Ya udahlah. Nah ini pas lagi sayang-sayangnya mesti ditinggal. Aduh. Mbak, saat ini kan tidak ada presentase BOC ataupun BOD dari perempuan nih. Gimana nih tanggapan Mbak Yeni dengan kondisi ini? Mbak Yeni sendiri kan salah satu representasi perempuan ya di BOC. Tenang saja, itu jejak saya masih terasa kok. BOC dan BOD-nya dari kemarin dari cuci otaknya semua soal perempuan. Masih kerasa kok. Dan mereka orang-orang, di sana sudah bukan perempuan dan laki-laki. Di sana profesionalisme, di sana juga apa namanya kita yang paling penting kontribusi kita apa, ya. Jadi di sana kita memberikan pandangan yang terbaik, ya. Apa pikiran kita yang paling baik itu yang kita berikan. Nah, kalau soal di level manajer, di level VP banyak juga perempuannya. Tapi bahwa komitmen untuk mendorong perempuan agar maju ke jenjang berikutnya itu ada. Jadi waktu saya di sana saya kan kebetulan juga ketua ini ya, ada namanya Komite Nominasi dan Remunerasi, itu kebetulan di bawah saya. Jadi misalnya BUMN minta ada talent pool, kita memasukkan orang-orang yang kita anggap layak untuk dipromosikan ke depannya nanti. Maka di sana ada jelas keterwakilan perempuan saya coba masukkan gitu. Jadi ini anak-anak muda terutama yang bisa merintis jenjang karirnya di BUMN gitu ya, perempuan-perempuan kita masukkan gitu. Jadi kedepannya semoga BUMN Indonesia akan jauh lebih baik lagi. Ya, Mbak, ini ada pertanyaan juga Mbak. Ternyata katanya selain di Garuda Indonesianya sendiri, apakah benar Mbak di Garuda Maintenance Facility GMF sendiri ada banyak karyawan yang dirumahkan juga? Bagaimana sih Mbak kondisi di anak-anak perusahaan Garuda juga Mbak saat Mbak masih menjabat? Iya, otomatis ya. Memang banyak sekali anak-anak perusahaan. Salah satu mandat dari Menteri BUMN waktu itu adalah mensimplifikasi anak-anak perusahaan, terutama cucu perusahaan yang tidak jelas. Karena ini kan banyak yang redundant ya. Ada beberapa anak perusahaan Garuda yang sebetulnya bisa di-merge. Kenapa? Karena definisi tugasnya sama.
Nah, ini ke depan akan harus dilakukan langkah-langkah semacam itu. Nah, GMF sendiri juga sama. Sebagai apa namanya maintenance facility, ketika nggak ada pesawat yang datang untuk di-maintain atau di apa namanya, ketika nggak ada traffic, ya pasti pendapatan akan menurun drastis. Hampir semua. Angkasa Pura pun begitu, airports pun begitu, ya. Catering service kita juga begitu. Pasti semua, termasuk GMF. Tapi GMF lumayan. Waktu itu kita coba dorong juga dari Garuda, dari holding, ini kan kita holdingnya, untuk agar mencari tambahan pemasukan, lagi-lagi gitu kan, tambahan pendapatan. Nah, GMF dapat proyek-proyek misalnya dari PLN untuk maintain turbo listrik. Ya, jadi turbo listrik yang Garuda, PLN itu sebagian ada yang di manage atau diperbaiki oleh GMF. Dan lebih murah kalau sama kita gitu, sama GMF dibandingkan kalau PLN ngambil ke perusahaan swasta luar negeri apalagi. Karena harus dikirim ke luar negeri, itu ongkosnya udah lama, jauh lama, dan lain sebagainya. Tapi ternyata GMF mampu melakukan itu. Lalu juga GMF mencoba untuk melakukan servicing untuk pesawat-pesawat TNI AU misalnya. Nah, ini kan tambahan pendapatan semua nih. Tapi ya lagi-lagi begitu, Mas. Tetap nggak cukup. Ya, berusaha Jadi banyak di sini, juga ya di yang situ, dirumahkan di sini. ya? Ya, Otomatis akhirnya hampir semua, terutama yang karyawan kontrak. Dirumahkan tuh artinya tidak diperpanjang kontraknya, karena memang tidak ada pekerjaannya juga. Susahnya kan begitu. Jadi kalau nggak ada pekerjaan mau melakukan apa gitu, dan perusahaannya pasti akan kolaps juga. Jadi sekarang Mbak, prioritas utama adalah menyelamatkan perusahaan. betul. Garuda, GMF, semuanya diselamatkan dulu perusahaannya. Dan itu hanya bisa diselamatkan kalau semua mau berkorban. Nah, nanti kalau sudah selamat, ibaratnya kita lagi krisis, kena COVID lah. Kena COVID ya harus istirahat sudah. Istirahat, nggak ada pengeluaran yang aneh-aneh, nggak ke mall, nggak kemana-mana, nggak beli baju, nggak beli apa kan gitu. Betul-betul hanya untuk beli obat, sampai sehat. Begitu sehat, bisa mengudara lagi, syukur-syukur kebutuhan masyarakat untuk terbang sudah makin tinggi, COVID sudah selesai, nah itu bisa pasti akan jauh lebih perkasa, itu nanti di-rehire lagi, bisa dikontrak kembali, bisa dipekerjakan kembali. Kalau sekarang kan susah kondisinya seperti ini. Dan saya rasa bukan cuma Garuda ya, semua ini. Nah, Mbak Yeni sendiri kalau misalnya menilai ya selama 1,5 tahun di Garuda ini, apakah langkah-langkah yang Mbak sarankan dan segala macam sudah memiliki dampak signifikan, Mbak, untuk Garuda Indonesia untuk bisa bangkit lagi, Mbak? Saran-saran kita dampaknya luar biasa, seperti yang saya katakan tadi, Mas. Ya, yang saya katakan tadi, misalnya penghematan untuk leasing cost aja ya, sampai berapa ratus miliar dalam sebulan, itu kan signifikan. Lalu juga kalau saya pribadi memang waktu itu mendorong agar ada migrasi sistem IT yang kita pakai gitu kan. Kita kan punya sistem ya untuk passenger service system kita gitu ya. Dari yang sifatnya ada namanya GDS, Global Distribution System. Itu kita nyewa per tahun dan itu cukup mahal ya. Nah, memang waktu itu saya sempat mendorong agar dimigrasikan sistemnya ke dalam sistem yang lebih murah, lebih efisien dan lebih aman buat kita, namanya NDC, New Distribution Capability gitu ya. Itu penghematannya akan luar biasa. Nah, saat ini pelan-pelan mulai bermigrasi ke sana, penghematannya sudah 75 juta dolar sendiri. Jadi yang tadinya kita membayar 100 juta dolar untuk pengeluarannya, itu 1 triliun lebih loh, 1,3 triliun. Ya, sekarang mungkin pengeluarannya bisa sekitar 25 jutaan, jadi tinggal 350 miliar. Itu kan banyak banget ya, itu udah. Banyak banget saja, itu, gitu. Mbak. Jadi banyak, Mas. Ini ngomongannya udah triliun miliar, saya juga pusing juga kok. Aduh, nih duit segini banyaknya, ya ampun. Gitu. Jadi cukup Dan itu signifikan semua juga ya. betul-betul. Kenapa, Mas? Sangat signifikan banget itu, Mbak, dengan usulan itu ya, Mbak ya. Ya signifikan dan itu harus dilakukan. Gitu, karena ada juga data privacy kita gitu. Kalau kita bermigrasi ke sistem yang baru ya, maka data dari passengers itu menjadi milik Garuda semua. Kalau dulu semua airlines memang menggunakan sistem GDS itu. Ini sistem yang ada di dunia kan, tetapi kemudian dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya, diciptakanlah sistem baru ini dari IATA juga gitu. Nah,
ini data jadi milik kita, lalu kemudian kalau data dari milik kita, ini kan data berharga sekali. Dan kita bisa melayani penumpang dengan jauh lebih lebih terfokus. Misalnya masnya sukanya apa nih? Suka main golf gitu ya. Nah, nanti ke depan Garuda bisa menawarkan paket. Oh, naik pesawat, Bapak main golf di Bali, sambil kita bandelkan sekalian, dibundling gitu ya, di satu paket sekalian, bisa nginep di hotel yang ada dekat lapangan golf. Ini turis asing misalnya. Ini bisa kita lakukan hal kayak gitu, karena kita kenal penumpangnya. Kalau dulu nggak bisa. Dan dulu per transaksi kita harus bayar, ya, bayar kepada perusahaan namanya Amadeus gitu. Nah, kalau ke depan bisa lebih murah lagi. Nah, jadi saya yakin masa depan Garuda pasti tetap cerah, cuma sekarang lagi krisis gitu aja lah, lagi kritis dan krisis. Jadi harus istirahat, harus disembuhkan dulu. Mbak, ini ada juga nih Mbak dari pemberitaan Tempo sebelumnya ya. Setelah lepas dari Garuda kan kabarnya Pak Triawan Munaf akan ditugaskan lagi di BUMN lain gitu ya Mbak, walaupun belum ada penegasan akan ditugaskan di mana. Nah, untuk Mbak Yeni sendiri seperti apa Mbak? Apakah ada tawaran serupa untuk menjadi komisaris di BUMN lain gitu Mbak? Aduh, saya sekarang lagi fokus ini aja Mas, saya di Jogja aja dulu. Saya juga pekerjaan saya juga ada yang lain gitu ya. Jadi saya fokus ke pekerjaan saya yang lain dulu. Sambil tetap bantu teman-teman Garuda dari luar gitu. Jadi kan saya bukan korporasinya, jadi orang nggak tahu ya. Sebetulnya dipikir nih Yeni Wahid jadi komisaris Garuda, ujuk-ujuk masuk perusahaan. Kan banyak yang nggak tahu saya sebetulnya sudah lama berkecimpung di dunia korporasi. Cuma nggak tahu aja kan sebetulnya orang gitu. Nah, saya kan juga tetap punya pekerjaan itu. Jadi ya tetap ada kesibukan gitulah. Sambil kita mencoba melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu masyarakat. Ini mumpung lagi live sama Tempo ya, saya mau sedikit colongan mau ngiklanin gerakan kita namanya sebisanya.com. Ini bantu masyarakat sebisanya. Apa tuh Mbak? Itu kegiatan apa Mbak? Dan Kita bagaimana gitu? yang kita lakukan membantu masyarakat yang terdampak COVID. Jadi so far sampai saat ini kita menyediakan makanan untuk masyarakat yang isoman. Memang konsentrasinya masih di daerah dekat tempat tinggal saya gitu, tapi ada ribuan yang kita coba untuk sentuh gitu kira-kira. Ya mohon doanya saja. Semoga bisa istiqomah atau bisa terus berlanjut. Selepas dari Garuda Indonesia ini Mbak, apa kesibukan Mbak? Apakah akan fokus, kan Mbak juga selain di Garuda Indonesia terkenal juga sebagai komisaris di Bukalapak gitu ya Mbak ya? Apakah akan sibuk di Bukalapak ataupun ada kesibukan lain Mbak? Iya, di Bukalapak itu buat saya menyenangkan karena berurusan langsung dengan UMKM. Ini memang menjadi salah satu passion saya. Jadi gimana caranya kita bisa membantu para pelapak-pelapak dan para mitra Bukalapak untuk bisa lebih mendapatkan keuntungan lebih banyak lah setelah bergabung dengan keluarga besar Bukalapak ini gitu. Jadi kita memikirkan layanan yang lebih baik lagi untuk mereka. Itu udah banyak kerjaannya sendiri Mas, itu terus terang. Tapi memang Garuda ini istimewa ya. Karena Garuda ini walaupun bikin stres, saya tuh kalau di Garuda stres karena mikirin, aduh kenapa sih krisisnya kayak begini gitu ya. Aduh kenapa sih kok korupsinya di masa lalu gede banget. Aduh kenapa sih kok banyak banget pesawat yang kita masih tinggalan dari masa lalu yang ini mau diapain nih gitu-gitulah misalnya. Tapi tetap ada kecintaan. Karena Garuda adalah national flag carrier kita, pembawa bendera kita di dunia internasional. Makanya buat saya ini kebanggaan, harus kita coba selamatkan bagaimanapun caranya. Gitu. Ada masukan nggak sih Bu untuk jajaran komisaris dan direksi? Tentu ini tantangannya berbeda dengan tim yang lebih ramping sekarang gitu ya. Ada nggak sih Bu saran atau masukan untuk mereka Bu? Kita sudah selalu bicara ya Mas, untuk ke depan itu apa yang harus dilakukan. Pasti ya renegosiasi leasing cost itu harus dilakukan. Lalu kemudian restrukturisasi finansial harus dilakukan. Melakukan efisiensi biaya-biaya harus dilakukan. Lalu melakukan finalisasi strategi human resources itu harus dilakukan, lalu terus melakukan pembenahan services atau layanan harus terus dilakukan, gitu ya. Jadi banyak sih yang memang harus jadi perhatian, dan direksi sekarang memang kasihan ya, pressure-nya besar. Tapi saya yakin teman-teman ini punya komitmen untuk mau mencoba terus berjuang menyelamatkan Garuda. Mereka kerjanya dari pagi sampai malam Mas, nggak berhenti.
Tuh, jadi ya, Berarti Mbak terus juga dulu gitu ya mereka Mbak ya? tahu lah optimalisasi apa namanya pesawat. Kenapa? Mbak Kenapa? juga berarti dulu dari pagi sampai malam juga ya Mbak ya? Sampai pagi lagi mungkin kerjanya gitu. Orang Tadi kan Mbak bilang kita suka kata bercanda kok. Kadang-kadang komisi. ini kan komisarisnya kerjanya banyak kalau dibandingkan dengan di perusahaan lain. Di Garuda ini kerjanya banyak ini. Jadi komisaris rasa direksi kadang-kadang kepikirnya gitu. Mikirnya sampai detil, sampai teknis gitu ya. Sampai ikut ngelobi-lobi kanan kiri, sampai ikut ngomong sama macem-macem lah gitu-gitulah. Jadi ya, tapi ya itu semua karena kecintaan kita pada Garuda. Mbak, ini apakah Gitu pegawai yang kira-kira. dirumahkan ini akan menunggu Garuda Recovery untuk bisa kembali lagi berarti ya Mbak ya? Pegawai-pegawai Iya, yang sempat iya. dirumahkan. Pegawai yang dirumahkan Itu tentu kalau apa namanya, kenapa? Maaf. ya, berarti itu akan sampai saat ini akan dipakai lagi kalau misalnya nanti Garuda sudah recovery lagi gitu ya. Pastinya begini, sekarang ini kan ibaratnya gini Mas, sebuah keluarga dulu punya staf rumah tangga ada 5, katakanlah begitu ya. Mulai dari yang bagian masak, bagian cuci piring, bagian inilah, bagian itu, tukang kebun, driver, dan lain sebagainya. Begitu bapaknya di PHK, kan nggak mungkin mempekerjakan semua staf ini, kan gitu kira-kira. Nah, jadi kan ya ibunya yang harus masak, bapaknya harus cuci piring, anaknya harus bersihin rumah, kan gitu nih. Nah, ini sekarang sedang dilakukan oleh Garuda. Tapi nanti tahu-tahu bapaknya dapat pekerjaan lagi. Syukur-syukur malah jadi direktur, kira-kira gitu kan. Dan kemudian pendapatannya sudah tinggi lagi, kira-kira begitu. Apakah kemudian bisa mempekerjakan staf rumah tangga lagi? Bisa, 5-5-nya bisa, bahkan kalau mau 7 juga bisa, kan kira-kira gitu. Jadi makin banyak fleetnya, makin banyak pesawat yang bisa kita terbangkan. Nantinya, kalau memang permintaan atau demand dari masyarakat meningkat, maka makin banyak orang yang bisa dipekerjakan. Dan tentunya pasti karyawan yang sudah pernah berada di Garuda pasti akan menjadi prioritas. Kenapa? Udah kenal Garuda, udah pernah di training, udah ngerti sistemnya, ya otomatis lah gitu ya. Karena kan mentraining orang itu juga investasi. Gitu. Jadi sebisa mungkin pasti akan dicari orang yang sudah pernah kerja di dalam. Mbak, kalau misalnya Mbak Yeni melihat progres efisiensi saat ini, terus udah lihat ada perubahan-perubahan di tubuh Garuda, ini berapa lama sih Mbak kira-kira recovery dari Garuda sendiri Mbak? Termasuk kalau melihat betul-betul kondisi tergantung pandemi. Tergantung pandemi dan kemudian tergantung pemegang saham kebijakannya apa terhadap Garuda. Karena juga begini, yang tadi saya katakan, airlines itu nasibnya cuma 2. Mau dibiarkan mati atau mau diselamatkan. Hanya itu 2. Nah, kalau kita lihat misalnya ya, Singapore Airlines, atau gini, Emirates ya. Emirates itu disuntik pemerintahnya $2 billion, $2 miliar. Qatar Airways 1,9 miliar dolar. Lalu Singapore Airlines tetangga kita, negara kecil banget, disuntik sampai 11 billion dollars, 11 miliar dolar. Garuda disuntik berapa? Kan kira-kira begitu. Garuda pernah diketok palunya antara pemerintah dan apa namanya DPR waktu itu 500 juta saja. Bayangin ya. Jadi yang Singapore Airlines 11 miliar, Garuda 500 juta. 500 juta itu sekitar 8,5 triliun gitu ya. Yang keluar baru 1 triliun gitu. Jadi apa namanya? Memang Garuda ini terengah-engah sendiri nih, terus terang. Hampir terengah-engah itu apa namanya, ya mengobatin dirinya sendiri, nyoba sendiri dan lain sebagainya. Pemerintah salah nggak? Nggak juga. Kenapa? Karena pemerintah juga pasti memprioritaskan uang untuk beli vaksin, untuk melayani masyarakat, untuk bansos, gitu. Makanya kan kita marah banget begitu bansos dikorupsi kan, gitu ya. Apa namanya? Ya karena memang uang yang ada nggak cukup untuk semua. Tetapi ya itu tadi konsekuensinya Garuda menjadi terengah-engah, menjadi kesulitan karena memang biayanya nggak cukup gitu. 1 triliun habis 1 bulan. Selesai sudah gitu kan kira-kira. Idealnya memang berapa besar Bu disuntik oleh pemerintah? Kalau Ibu, ya ini bicara berandai-andai saja gitu ya, apabila duitnya ada gitu dan harus disuntik pemerintah, seberapa besar namanya Bu untuk bisa membangkitkan Garuda kembali? Tadi kan saya udah katakan, 8,5 triliun udah diketuk nih, udah disetujui untuk disuntikan ke Garuda awalnya sebagai MCB, ya, Mandatory Convertible Bonds. Jadi ini apa namanya, pemerintah juga nggak kehilangan apa-apa, akan bisa berubah jadi saham nantinya kalau nggak bisa dibayar. Ini utang Mas. Betul. Jadi ini bukan suntikannya pun sebagai utang ini ya, gitu ya.
dari pemerintah gitu ya. Harus dibayar dalam waktu 3 tahun. Kalau nggak bisa, maka kemudian pemerintah ini dikonversi jadi saham milik pemerintah juga gitu. Jadi ya nggak masalah, nggak ada ruginya. Nah, tapi ini yang keluar baru 1 triliun dari 8,5. Nah kalau bisa udah genepin lah deh, itu tadi 7,5 deh, turunin deh. Itu lumayan akan sangat membantu Garuda sampai pandemi kelar. Begitu pandemi kelar dan kemudian masyarakat mulai terbang lagi, ya itu pasti akan pendapatan akan meningkat. Jadi faktor eksternalnya memang besar sekali saat ini. Ya gimana kayak warung lah. Kalau warung nggak ada yang beli, gimana? Ya kan pasti lama-lama akan tutup. Nah begitu warungnya mulai ada yang beli lagi, pasti akan mulai ada pendapatan. Nah utang-utang kemarin mulai dicicil dikit-dikit. Nah ini yang kita lakukan juga, restrukturisasi hutang. Itu juga dilakukan. Jadi pembayaran tenor hutang diperpanjang. Jadi oke, saya utang 1 triliun, saya bayar lah ya 5 tahun, katakanlah gitu. Nah, jadi dengan para vendor, dengan para kreditur, dengan para lessor, kita lakukan itu. Ini negosiasinya ini semua. Nah, kalau mereka semua setuju, oke setuju ya, oke lu bayar utang tapi 5 tahun ya, lu tetap bayar. Iya, kata Garuda, saya bayar, tapi 5 tahun atau 10 tahun. Pasti Garuda akan survive. Pasti. Gitu. Nah, ini sekarang negosiasinya bilang, ini, Mas. Kalau tadi Ibu bilang digenapkan saja 8,4, itu akan digunakan untuk apa saja, Bu? 7,5. Iya, 7,5 itu akan digunakan untuk apa saja sih, Bu? 7,5 untuk ya macam-macam operasional pastinya. Oh, pasti. Untuk bayar sewa pesawat. Karena kalau kita nggak bayar sewa, kita nggak bisa pakai pesawat dong. Betul. Untuk bayar aftur, ya gaji pegawai dan lain sebagainya. Ini ada yang nanya di pertanyaan soal kasus-kasus hukum. Ya, di kasus hukum di masa lalu, kok nggak ada konsekuensinya? Sudah ada konsekuensinya. Jadi orang-orang yang terlibat dalam kasus hukum itu saat ini sedang menjalani hukuman. Dan kemudian kita juga menggunakan kasus-kasus itu untuk melakukan negosiasi dengan lessor. Karena pesawatnya ada yang kesangkut, kontraknya berbau KKN. Jadi ini kita jadikan senjata. Nah, kita sangat terbantu oleh KPK, oleh Kementerian Kehakiman, Pak Yasona. Tadi tuh saya udah nggak di Garuda, Pak Yasona masih WA-WA sama saya untuk strategi gimana caranya dapetin uang dari kasus ini Boeing Boeing Rolls-Royce di UK, di Kementerian di pemerintah Inggris. Karena pemerintah Inggris menetapkan ini ada kasus korupsi kan, dan dihandle oleh pemerintah Inggris. Nah, pemerintah Indonesia, kita nih minta tolong pemerintah, gimana dong caranya dapat Garuda bisa dapat ganti kompensasi kerugian. Nah, dibantu oleh Pak Yasona sekarang gitu. Lalu juga ada kejaksaan, kepolisian, lalu Kemenko Polhukam. Ini semua koordinasi terus-menerus agar kasus-kasus korupsi di masa lalu itu minimal kita ada ganti ruginya. Gitu. Itu ini sekarang sedang dilakukan. Jadi segala macam cara ya Bu ya supaya mendapatkan pemasukan untuk bertahan dulu gitu ya Mbak. Betul. Dan satu lagi, bisa mengembalikan pesawat yang nggak bisa kita pakai. Ya itu dia. Karena itu ada penaltinya. Bukan semata-mata kemudian kita nggak bisa kita ada bayar penalti juga kalau kita kemudian batalin kontrak kan ibaratnya begitu. Nah, jadi kita punya pesawat CRJ Bombardier ya. Itu kalau kita terbangin rugi, kalau kita parkir apalagi. Kebayang nggak? Kita punya pesawat kayak gitu. Yang kalau kita terbangin dengan full capacity itu rugi. Apalagi kalau kita parkir, lebih rugi lagi. Nah, kita mesti gimana? Ya balikin aja. Ibaratnya gini, ada kita lagi-lagi perusahaan angkot nih ya. Perusahaan angkot, tapi angkotnya Lexus. Dan kita tetap harus nyicil tiap bulan. Kira-kira bakal rugi nggak, Mas? Nah, kira-kira kayak begitu. Nah, kita maunya dikembaliin, gitu, kira-kira. Kira-kira berapa banyak pesawat yang harus dikembalikan, ada berapa banyak tuh Mbak, supaya Garuda lebih efisien ya, gitu. Selain Bombardier, iya betul. Bombardier sendiri ada yang harus kita kembalikan. Dari sebagian ada yang punya kita juga gitu. Nah, lalu kemudian juga simplifikasi jenis pesawat ke depannya nanti gitu. Jadi nggak macam-macam gitu. Misalnya bisa kita pikirin wide body kita kebutuhannya berapa sih gitu. Yang
apa namanya NG kita perlu berapa. Itu jadi nggak macem-macem lah, nggak ini ya udah kita makan tempe aja, tempe dulu atau telur aja, atau ibarat restoran kita mau jualan apa nih, mau jualan soto ayam aja, udah soto ayam memang khas spesifik di sana, lebih murah, kita beli panci ukurannya cuma dua panci, nggak perlu macam-macam ukuran kan. Kalau misalnya bikin soto ayam nggak perlu panci presto, nggak perlu wajan teflon, nggak perlu apa gitu-gitulah. Nah yang kayak gini-gini nih yang sedang kita lakukan supaya lebih hemat, lebih efisien. Nggak terasa ini Mbak, sudah hampir 1 jam kita ngobrol nih Mbak. Nah ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin penutup ya Mbak ya, untuk Mbak Yeni. Kalau nih Mbak, kalau Garuda berhasil keluar dari krisis pandemi ini, Ya. apa mungkin Mbak Yeni ini kembali lagi menjadi komisaris di Garuda nih Mbak? Yang paling penting apa namanya, Garuda ini selamat dulu. Ya, selamat dulu. Saya di dalam, di luar saya akan tetap bantu Garuda. Pasti itu, kalau itu komitmen saya. Ya, perkara apa namanya diminta masuk lagi atau enggak ya nanti dilihat lah moodnya Garuda seperti apa, mood saya seperti apa. Jangan-jangan waktu itu saya udah kesambet dari perusahaan lain atau gimana, ternyata nggak punya waktu, kan bisa saja juga gitu loh. Namanya mau bergabung pasti harus dua-duanya ini pas gitu ya, semuanya kayak jodoh lah. Kadang-kadang kita udah ketemu orang yang keren, nah kitanya lagi belum bisa berkomitmen kan, kira-kira gitu. Padahal sebenarnya cocok gitu. Gitu. Jadi seperti itu ya Mbak ya. Iya. Mbak Yeni, terima kasih banyak nih Mbak atas ngobrol-ngobrolnya hari ini nih Mbak. Sudah hampir 1 jam dan kita banyak banget dapat masukan soal kisah soal Garuda gitu ya. Mudah-mudahan Mbak Yeni sukses selalu ya Mbak ya. Ini anakku udah jemput nih, mau minta makan es krim katanya. Boleh. Tapi sikat gigi habis itu. Oke, udah. Ya, mudah-mudahan Mbak Yeni selalu sehat dan sukses selalu ya Mbak ya. Terima kasih Sama-sama. banyak sudah mau ngobrol bersama Tempo. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.